Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi membedah matematika spesial untuk tes potensi skolastik SBMPTN, OSN STAN. Kalau era sekarang mungkin ya SNBT, SNBT ya. Oke, dua soal sudah saya siapkan. Saya langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama tentang deret tak hingga, yaitu deret geometri tak hingga. Ya, kali ini saya awali langsung ke soalnya. Nanti karena di tengah nanti akan saya coba ke dalam bentuk yang lain. Oke, jadi soal pertama, jika jumlah tak hingga deret A ditambah 1 ditambah 1 A ditambah 1 A kuadrat dan seterusnya ya, adalah 4A, maka berapakah nilainya A? Nah, Dianya A 4/3, B 3/2, C 2, Do 3, E 4. Ya. Untuk menjawab soal ini ada ya, perlu saya ingatkan kembali, yaitu tentang jumlah tak hingga dari suatu deret geometri. Ya. Bagaimanakah bentuknya? Ya, seperti ini. Ya. Bahwa jumlah tak hingganya itu rumusannya adalah A per 1 min R, di mana ini S tak hingga menyatakan jumlah tak hingganya, A menyatakan suku pertamanya, R menyatakan rasio alias pembanding, di mana rasio ini diformulasikan sebagai suku kedua per suku pertama, ya, atau suku ketiga per suku kedua, atau suku keempat per suku ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Dalam konteks soal ini ada ya, jumlah tak hingganya adalah 4A. Maka apa? Ketemulah bentuk yang seperti ini ya, bahwa S tak hingganya adalah 4A. Nah, ini ya, 4A. Nah, kemudian rasionya. Nah, rasionya tadi ada suku kedua, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, dan seterusnya ya. Gitu ya. Maka apa? Rasio itu adalah suku kedua per suku pertama, atau suku ketiga per suku kedua, atau suku keempat per suku ketiga, dan seterusnya ya. Kita ambil mudahnya saja. Ini suku kedua ya, ini suku kedua. Suku kedua biasanya simbolnya begini, U2, ini suku pertama. Ya, suku pertama itu alias A-nya yang tadi ya. Yaitu suku pertamanya adalah A. Kebetulan contohnya juga ini pas ya, juga sama dengan A ya. Sehingga apa? Rasionya adalah suku kedua per suku pertama, yaitu 1 per A, menjadi bentuk yang seperti ini ya. Oke, kalau kita sudah tahu jumlah kaitannya 4A, rasionya 1 per A, maka bagaimana untuk mendapatkan nilai A-nya? Maka kita lanjutkan lagi di sini ya. Nah, maka kita dapatkan sebuah persamaan bahwa apa? Ini tadi jumlah kaitannya kan 4A ya. Kemudian formulanya ini adalah suku pertamanya, kebetulan A, ini suku pertamanya ya. Kemudian 1 min R-nya, ya, rasionya adalah 1 per A. Nah, ini sudah saya masuk di sini. Maka langkahnya gimana? Ya, otomatis yang bagian penyebut ini kita samakan dulu penyebutnya biar mudah. Jadi apa? Oh, ini ada 4A, ini A. Nah, ini kebetulan 4A dengan A ini, A-nya kan sama menyatakan suku pertamanya. Maka apa? Ini bisa saya bagi dulu biar lebih mudah. Nah, ini sehingga kita dapatkan apa? Kalau begitu, ini maksudnya tadi ada ruas kiri kita bagi A, ruas kanan kita bagi A, maka langsung kita cari seperti ini tadi ya. Nah, kalau begitu apa? Kita dapatkan data yang berikutnya, yaitu 4 sama dengan 1 per. Nah, ini penyebutnya ini kita samakan penyebutnya. Jadi penyebut A, maka kita dapatkan apa? 4 sama dengan 1 per A min 1 per A. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, ini A, maka apa? Kita tinggal balikkan saja, kita dapatkan data seperti ini. Nah, data yang seperti ini, apa? 4 sama dengan 1 per A min 1 per A. Ini tadi kan penyebutnya sudah sama, menjadi bentuk seperti ini. Kalau sudah begitu, gimana? Nah, ini kita tinggal balik saja ke atas. Jadi kan ya A kali 1.
Nah, menjadi apa? A per A-1 ini pasti. Sehingga kita dapatkan persamaan bahwa 4 sama dengan A per A-1. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita dapatkan data yang cukup bagus, yaitu apa? Nah, ini kita coba kalikan silang ke sini, 4 kali A-1 sama dengan A, maka kita dapatkan 4A dikurangi 4 kali 1, 4, ya, negatif 4 sama dengan A. Maka selanjutnya kita peroleh apa? Yaitu ini. Nah, 4A, ini A-nya yang ada A-nya geser ke ruas kiri, gitu ya. Maka menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang tidak ada A-nya kita geser ke ruas kanan. Nah, ke sini jadinya sama seperti ini. Jadi sama dengan 4. Maka kita peroleh data apa? 4A dikurangi A. Berarti apa ya? 3A, gitu kan ya. Ini kita peroleh 3A sama dengan 4. Nah, kalau 3A ini sama dengan 4, ya, 3A sama dengan 4, maka A-nya berapa? Kita peroleh berarti apa? A-nya adalah 4 per 3, alias inilah nilai jawabannya. Sehingga untuk soal ini jawabnya mana? Yaitu A, yaitu 4 per 3. Ya, tadi ya. Nah, soal seperti ini biasanya sering sekali dimunculkan dalam tes kemampuan dasar ataupun juga di tes potensi skolastik biasanya masih dimungkinkan juga muncul, dan juga di USM STAN juga masih muncul. Intinya semoga bermanfaat. Ayo kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oh ya, soal ini saya ambilkan dari UMPTN tahun 1992. Semoga bermanfaat. Ayo langsung ke slide kedua. Topik kali ini yaitu tentang deret geometri tahida. Namun di tengah slide ini kita coba selipkan dengan apa? Yaitu tentang apa? Tips dari saya khususnya untuk ini pemilihan jurusan atau program studi di perguruan tinggi. Ini sekilas saja, nyadate. Semoga bermanfaat. Yang pertama, pada saat kalian ingin memilih suatu jurusan atau program studi di suatu perguruan tinggi, pertama kaitkanlah dengan minat kalian. Ya, minat kalian apa? Kemudian caranya bagaimana untuk melihat minat? Ya minimal kalian bisa melihat dari nilai bidang studi yang kalian dapatkan pada saat di sekolah yang cenderung stabil, atau kalau boleh ya akan lebih bagus lagi kalau cenderung meningkat itu nilainya mulai dari kelas, atau kalau perlu mulai dari SMP sampai dengan SMA, ya mulai kelas 10, 11, 12 dan seterusnya. Manakah yang kira-kira menurut kalian minus hati kalian itu bidang studi apa yang paling kalian minati, dan nanti terus dikaitkan dengan prodi, dikaitkan dengan jurusan yang akan kalian pilih di perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu tentang prospek kerja. Apa yang saya maksudkan dengan prospek kerja di sini ada maksud saya adalah kalian pada saat memilih suatu jurusan atau prodi di suatu perguruan tinggi, maka minimal kalian harus tahu apa sih kira-kira kalau saya nanti memilih jurusan ini, kalau nanti sudah tamat dari jurusan itu, kira-kira kamu bekerja menjadi apa atau profesi apa yang bisa kalian geluti, gitu ya. Nah itu yang harus kalian pahami, ya. Jadi apa? Masalah pilihan jurusan apa saja bagus asal kalian sudah tahu arahnya. Jadi minimal kalian sudah tahu, oh nanti pada saat saya nanti kalau sudah tamat dari program studi yang saya pilih di perguruan tinggi ini atau jurusan di perguruan tinggi, maka apa? Kalian nanti akan lebih adem, ayem, karena apa? Minimal kalian sudah tahu nanti saya setelah tamat dari program studi ini dari suatu perguruan tinggi A misalnya, maka kalian sudah tahu arahnya. Saya nanti menjadi seperti ini gambarannya, gitu ya. Sehingga prospek kerja yang saya maksudkan di sini, kalian minimal tahu nanti pasca tamat dari perguruan tinggi, dari memilih suatu jurusan di perguruan tinggi itu, kalau sudah wisuda, kalian sudah tahu langsung apa sih pekerjaan yang bisa saya geluti berkaitan dengan prodi yang sudah saya tekuni.
selama saya di perguruan tinggi. Itu ya deh ya. Kemudian yang ketiga, ini tips ketiga kaitannya dengan pemilihan jurusan di suatu perguruan tinggi adalah area kerja. Apa maksudnya? Area kerja itu begini. Kalian pada saat memilih suatu jurusan di suatu perguruan tinggi, ya, minimal kalian nanti juga harus memilah dan memilih dan juga memperhatikan itu apa. Nanti pilihan jurusan yang akan kamu pilih itu nanti kira-kira bisa diterapkan di area kerja di mana saja gitu ya. Karena ada beberapa jurusan yang memang kalau misalnya kalian yang ingin bekerja ke balik ke daerah asal misalnya. Nah, maka apa? Dimungkinkan ada jurusan-jurusan atau prodi tertentu yang tidak bisa digunakan di suatu daerah tertentu gitu ya. Nah itu oleh karena itu apa? Kalian harus bisa memilih dan memilah. Kalau nanti memilih suatu jurusan tertentu, maka kalian harus juga tahu nanti setelah tamat kerjaku bisa di mana sih? Nah, ya. Kalau ternyata pengennya balik ke daerahnya misalnya ya, maka kalau balik ke daerahnya berarti apa ya? Kamu harus memilih suatu jurusan, suatu prodi yang kira-kira bisa dimanfaatkan, bisa di apa terapkan di daerah kalian. Namun kalau misalnya kalian sudah siap di seluruh wilayah Indonesia atau bahkan di seluruh dunia begitu ya, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Namun kalian minimal sudah tahu area kerja, maksudnya apa? Nanti setelah tamat dari suatu perguruan tinggi itu, kalian sudah tahu kira-kira prodi yang saya pilih itu area kerjanya di mana. Itu ya, Dede ya. Kemudian yang keempat, selain dengan ketiga hal yang di atas tadi, kalian saya harapkan juga sebelum memilih suatu jurusan, prodi di perguruan tinggi, maka apa? Kalian saya harapkan juga harus berdiskusi dengan orang tua, dengan keluarga terdekat. Harapannya apa? Minimal bisa menunjukkan arah, minimal bisa mengarahkan kalian, ya, apa kaitannya dengan pemilihan jurusan yang akan kalian geluti. Karena barangkali kalau ada orang tua yang sudah tahu area kerja kalian, prospek kerja jurusan yang akan kamu pilih dan seterusnya, kemudian beliau memberikan saran tertentu gitu ya. Nah, itu maka bisa kalian juga menjadi bahan pertimbangan ya. Termasuk juga misalnya dari kakakmu atau mungkin dari saudara dekatmu gitu ya. Nah, kalau mereka ternyata juga memiliki pengetahuan, pemahaman tentang prodi tertentu yang akan kamu pilih, maka juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kamu. Meskipun dalam tanda kutip endingnya adalah nanti yang menentukan adalah kamu sendiri ya, karena kaitannya dengan secara keseluruhan yang tahu adalah kalian sendiri ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa berdoa. Setelah berikhtiar, berusaha dan seterusnya, termasuk kali ini misalnya kalian apa membedah matematika ya dalam konteks ini dengan apa menonton video ini dengan apa mempelajari tentang deret geometri tak hingga dan seperti ini adalah salah satu upaya kalian untuk terus berikhtiar, terus berusaha. Namun jangan lupa kalian juga harus berdoa. Jadi setelah apa? Kalau berdoa itu harapannya apa? Agar kalian nanti setelah berusaha dan seterusnya endingnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus harapannya semoga terkabulkan. Itu ya Dede ya. Oke, 5 tips ini semoga memberikan manfaat untuk kalian. Kita lanjutkan ke slide ketiga. Oke ya, semoga bermanfaat. Deret geometri tak hingga. Materi ketiga yaitu tentang deret geometri tak hingga juga. Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 8. Jumlah semua suku pada kedudukan atau
Slide berikutnya yaitu jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 8. Jumlah semua suku pada kedudukan urutan genap adalah 8/3. Suku kelimanya deret tersebut adalah titik-titik. Slide ketiga, jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 8. Jumlah semua suku pada kedudukan atau urutan genap adalah 8/3. Pertanyaannya, suku kelima deret tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A, 2, B, 1, C, setengah, Do, 1/3, dan E, 1/4. Untuk menjawab soal ini, adik-adik, ini masih berkaitan alias setipe dengan soal nomor 1 tadi, yaitu apa? Tentang jumlah tak hingga. Ya. Sehingga formulanya juga masih sama, yaitu apa? S tak hingga akan sama dengan A per 1 min R, di mana A suku pertama, R rasionya, yaitu suku kedua per U1 atau U3 per U2, dan seterusnya. Dari soal ini diketahui S tak hingganya adalah 8. Ya. Jumlah tak hingganya adalah 8. Ini ya, 8. Terus, dan jumlah urutan genapnya adalah 8/3. Nah, ini jumlah tak hingganya 8, maka muncullah yang seperti ini. Kemudian, cari 8 yang ini ya. Nah, kemudian yang jumlah tak hingga genapnya adalah 8/3. Nah, ini. Maka kalau ini jumlah tak hingganya secara keseluruhan adalah 8, jumlah tak hingga genapnya adalah 8/3, maka kita bisa menyimpulkan kalau begitu jumlah tak hingga ganjilnya alias jumlah suku ganjilnya, ya, jumlah tak hingga suku ganjilnya gitu ya, adik-adik ya. Maka apa? Ya otomatis dari S tak hingga ini dikurangi yang S tak hingga genapnya ini. Jadi apa? 8 dikurangi 8/3. Nah, kalau kita gunakan jadilah ini. Kalau begitu, S tak hingga ganjilnya adalah 16/3 alias 8 dikurangi 8/3. Oke ya, saya lanjutkan, jawabannya adalah 16/3. Nah, kalau begitu kita lanjutkan, pertanyaannya suku kelima deret tersebut kalau begitu berapa? Ya, suku kelima dari deret tersebut. Nah, maka kita lanjutkan di sini. Nah, rasio apanya deh? Selain suku kedua per suku pertama atau suku ketiga per suku kedua dan seterusnya, rasio juga bisa kita gunakan rumusan bahwa nanti itu rasio itu sama pula dengan S tak hingga genap per S tak hingga ganjil. Nah ya, jadi karena apa kan suku kedua genap per suku pertama, suku ganjil. Nah itu sama dengan itu ya. Maka apa? Rasio itu pada dasarnya sama pula dengan S tak hingga genap per S tak hingga ganjil. Sehingga rasionya berapa? Ya otomatis kita tinggal bagi aja ya. S tak hingga genapnya tadi adalah 8/3, kemudian S tak hingga ganjilnya adalah 16/3, maka rasionya adalah 8/3 per 16/3. Alias kalau kita sederhanakan tinggal balik ya. Ini maka tiganya bisa kita coret ya. Kita coret. Nah, ini langsung kalau sudah tahu misalnya. Tadi pernyataan S tak hingga adalah A per 1 min R. Ya, di mana S tak hingganya adalah 8. Dari dua hal ini, maka kita dapatkan nilai data ini. Ya, bahwa apa? A per 1 min R, R-nya saya ganti dengan setengah ini, sama dengan 8. Sehingga kalau sudah begini, ini kan berarti A per setengah, dengan 1 kurang setengah kan setengah. Jadi ya, maka apa? A didapatkan nilai apa? 8 kali setengah ini. Kalau 8 kali setengah, jamnya berapa? Ya 8 kalau dikalikan setengah, jamnya adalah 4. Maka ketemulah data ini. Ya. Oke, kalau A-nya sudah ketemu 4, R-nya sudah ketemu setengah, maka suku kelimanya kalian sudah bisa langsung tahu berapa itu R-nya. Nah, R-nya UN kan sama dengan A kali R min pangkat N min 1. Ini rumus suku ke N dari suatu barisan geometri. Maka jamnya berapa? Suku kelimanya adalah
maka tampak seperti ini. U5 akan sama dengan A-nya 4, R-nya setengah pangkat 5, karena U5, ya maka ini 5 dikurangi 1, kita peroleh data 4 kali setengah pangkat 4. Nah, kalau setengah pangkat 4 jamnya berapa? 16 gitu ya. Sorry, 1/16 gitu ya. Nah, kalau begitu 1/16 kali 4, maka kita peroleh 4/16. Nah, 4/16 sama pula dengan 1/4. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang ini. Ya. Oke, sehingga U5 jawabannya adalah 1/4. Oke, demikian adik-adik, 2 soal sudah kita kupas. Harapannya semoga bermanfaat dan terus berlatih, terus berikhtiar. Semoga sukses di SNBT tahun mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.